الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bermuajahah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, melakukan kewajiban salat Isya dan juga qiyamul lail Ramadan. Berbicara tentang keutamaan Ramadan, begitu banyak alasan yang menjadikan Ramadan hal yang sangat istimewa dan mulia. Saya tidak akan menjelaskan, namun saya hanya akan mengutip dan membaca sedikit mengelaborasi daripada keterangan para pakar spiritual di dalam menjelaskan bagaimana Ramadan itu menjadi istimewa, sebabnya, landasan dalilnya, dan cara kita menjadikan diri kita juga mendapatkan kebaikan daripada keistimewaan bulan Ramadan itu. Setidaknya ada beberapa alasan. Namun cukup dengan satu alasan saja, ibadah yang sangat fundamental di bulan Ramadan ini, yaitu berpuasa, tanpa perlu melihat kepada hal-hal yang lain, telah menjadikan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan dan bulan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ثم هو مميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان. Puasa yang ada di bulan Ramadan memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan berbagai macam peribadatan, ketaatan daripada rukun-rukun Islam yang lain. Karena puasa satu-satunya ibadah yang langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan peribadatan dan ketaatan-ketaatan yang lain. Sebagaimana disabdakan, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin illa as-siyam. Bahwa setiap ketaatan itu memiliki kadar nilai, memiliki hitungan, memiliki timbangan, memiliki angka. Walaupun dikali lipatkan, bahwa setiap ketaatan itu memiliki nilai yang dikali lipatkan menjadi sekian kali lipat, menjadi sekian puluh kali lipat, bahkan sekian sampai dengan 700 kali lipat, kecuali berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya puasa itu adalah milik Allah, peruntukannya untuk Allah, kembalinya kepada Allah, dan Allah tidak mengganjar dan tidak menilai puasa itu dengan nilai, dengan takaran, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li wa ana ajzibi, ana ajzibi. Aku langsung yang mengganjar, aku langsung yang memberikan reward kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama menarik kesimpulan fa inna shauma rub'ul iman. Puasa itu dikatakan seperempat daripada keimanan. Sebuah hal yang begitu besar. Kalau iman itu kita bagi dan kita belah menjadi 4 bagian, salah satu dari keempat bagian itu adalah berpuasa. Ini semua diambil konklusi daripada beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya Rasulullah mengatakan, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Setengah daripada kesabaran. Dan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah setengah daripada iman. Maka konklusinya, kalau setengahnya iman adalah kesabaran dan setengahnya kesabaran adalah puasa, maka puasa adalah 1/4
daripada iman kita semua. Sebab itu kenapa puasa tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena puasa berkaitan dengan kesabaran, dan kesabaran adalah terkaitannya dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu setiap amal-amal manusia di dalam hitungan memiliki perhitungan. Hanya saja orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perhitungan. Tidak ada hitungan, tidak ada spesial, tidak ada angka, tidak ada algoritma. Di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa, tidak ada satupun, bahkan para malaikatnya Allah, tidak ada yang mengetahui apa yang Allah siapkan, yang Allah sembunyikan daripada pahala yang begitu besar, yang value-nya di dalam Al-Quran dikatakan dengan kalimat qurratu a'yun. Jika diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, adalah sebuah kebahagiaan yang pada puncaknya tidak ada lagi di atas daripada kelebihan kenikmatan, melebihi daripada makna qurratu a'yun, di atas daripada nilai, di atas daripada angka. Tidak ada satupun. Itu semua Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Di dalam sebagian ahli tafsir mengatakan, bagi mereka yang bersabar, dan kesabaran itu didapatkan dengan berpuasa. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadikan berpuasa adalah amaliyah yang istimewa, dan menjadikan Ramadan ini menjadi istimewa hanya dengan sebab adanya berpuasa. Akan tetapi, setelah kita melihat dalil-dalil yang menjadikan puasa mengistimewakan bulan suci Ramadan, semua itu memiliki alasan. Mengapa puasa tidak dinilai dan langsung diapresiasi oleh Allah tanpa angka? Kenapa puasa berbeda daripada yang lain? Para ahli mengatakan, wajadirun bi an yakuna kadzalika li anna shawma innama kana lahu wa musharrafan bi nisbati ilaihi wa in kanat al ibadatu kulluha lahu. Bahwa puasa menjadi begitu istimewa karena satu-satunya peribadatan yang langsung dinisbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan peribadatan yang lain. Walaupun semua ibadah pada hakikatnya kembali kepada Allah. Kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Salat kita, segala macam peribadatan kita, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa istimewanya puasa jika dikatakan untuk Allah, sementara yang lain juga untuk Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan perbandingannya kama syarafal baitu binisbati ila nafsihi wal ardu kulluha lahu. Perbandingannya jika kita bandingkan seperti masjid ini dengan bangunan-bangunan yang lain yang di luar sana. Kita semuanya mengetahui masjid ini, tanah ini milik Allah, rumah kita milik Allah, bangunan di luar sana milik Allah. Tetapi yang boleh kita katakan Baitullah dengan segala macam ketetapan kemuliaan yang ada di dalamnya hanyalah masjid-masjid seperti ini. Kira-kira begitu perbandingan puasa jika dibandingkan dengan amaliyah-amaliyah yang lain di dalam penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua juga memiliki alasan yang mendasar. Secara sederhana dan singkat di waktu yang sangat pendek ini saya akan sampaikan bahwa mengapa puasa dinisbatkan kepada Allah berbeda dengan peribadatan yang lain. Ini alasan yang mendasar. Ya. Karena di dalam berpuasa ada proyeksi amaliyah yang diproyeksikan oleh Tuhan yang begitu besar dampaknya kepada kehidupan manusia. Dikatakan bahwa annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Puasa itu menjadi tentaranya Tuhan yang paling efektif di dalam membinasakan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan. Kalau boleh saya jelaskan atau saya berikan elaborasi sedikit terhadap apa yang disampaikan tadi. Kita perlu pahami, Bapak-Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa manusia di dalam jiwanya memiliki dua unsur. Ada unsur ketuhanan atau dimensi ketuhanan pada dirinya, dan ada dimensi alam semesta ini. Kalau dalam bahasa
agama disebut dengan unsur nasuti atau unsur lahuti, unsur kemanusiaan dan unsur ketuhanan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari tanah, bahan dasar penciptaan manusia itu adalah unsur kebumian atau unsur kemanusiaan kita. Dan Allah meniupkan rohnya untuk menjadikan yang tanah itu menjadi hidup. Allah katakan, aku tiupkan padanya rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dimensi ketuhanan juga pada diri manusia. Dimensi manusia dan dimensi Tuhan itu dititipkan kepada jiwa yang kita sebut dengan an-nafs. Wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan yang menciptakannya. Maka nafs adalah pemegang kontrol daripada dua unsur. Unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua unsur ini memiliki peranan penting terhadap kehidupan manusia. Ada kalanya unsur ketuhanan yang dominan aktif, maka sifat-sifat Tuhan ada dalam hidup kita. Maha lembut, maha penyayang, pengasih, bijaksana, memuliakan orang lain, mengasihi yang lemah, menghormati yang mulia, yang tua, dan yang semisalnya. Sifat-sifat kebaikan itu adalah dampak daripada akhlak-akhlak ketuhanan yang ada pada jiwa kita. Tapi ada kalanya dominan yang timbul pada kehidupan manusia sifat-sifat kebumian, marah, dengki, curang, licik, kezaliman, berbohong, menyakiti orang lain, ingin menang sendiri. Ini adalah unsur-unsur kemanusiaan yang ada pada manusia. Yang dirahmati Allah. Jiwa sebagai pemegang kontrol pada hakikatnya dititipkan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan guide mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi ketika syaitan datang merasuki, maka syaitan mensabotase jiwa untuk menjadikan jiwa tidak bisa memilih untuk mengaktifkan sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat hayawani, sifat-sifat kebinatangan atau sifat-sifat kemanusiaan dan kebumian itu. Yang dirahmati Allah, syaitan tidak bisa mensabotase manusia dan tidak mendapatkan otoritas dari Tuhan kecuali melalui satu jalur, dan jalur itu disebut dengan syahwat. Syahwat adalah akses syaitan untuk bisa masuk ke dalam nafs atau jiwa. Ketika jiwa tersabotase, unsur ketuhanan akan mati, yang akan hidup unsur kemanusiaan. Saat itulah kita akan menjadi orang yang zalim, orang yang dusta, orang yang melakukan segala macam perbuatan-perbuatan yang dirasuki oleh syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan akses kepada syaitan hanya melalui satu akses yang kita sebut dengan syahwat. Yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, syahwat tidak akan bisa aktif dan bekerja secara optimal kecuali syahwat itu dihidupkan. Dan bahan dasar, bahan bakar utama daripada syahwat adalah banyak makan dan banyak minum. Oleh sebab itu, kenapa puasa menjadi begitu istimewa dan dinisbatkan kepada Tuhan? Karena dengan orang berpuasa, mengurangi makan dan minum, mematikan fungsi syahwat, yang mana syaitan tidak akan bisa masuk kepada syahwat untuk mensabotase jiwa. Ketika itu, jiwa akan bisa mengaktifkan unsur-unsur ketuhanan. Kehidupan akan normal, berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, alasan kenapa berpuasa dinisbatkan kepada Allah, karena dia menjadi tentara Tuhan di dalam membinasakan syaitan dengan cara kita memutuskan akses-akses syaitan. Banyak hadis dan riwayat yang menjelaskan kepada kita, Rasulullah katakan, tutuplah pintu-pintu syaitan di dalam membinasakan jiwamu dengan kamu senantiasa merasakan lapar dan merasakan minum. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir sebagai closing statement, para ulama di dalam menjelaskan nilai puasa yang bernilai begitu besar di sisi Allah dan tidak dihitung dengan angka akan kita dapatkan kalau kita berhasil membinasakan jalan-jalan syaitan. Oleh sebab itu, sebagai saran dan kritik atas kebiasaan yang salah, para ulama mengatakan jangan biasakan terlanjur banyak makan malam, karena makan malam yang begitu banyak di bulan Ramadan hanya menipu atau memanipulasi diri ini untuk berdamai dengan syaitan di malam hari dan berpisah dengan syaitan di siang hari. Esensi puasa akan hilang karena syahwat akan tetap aktif. Hakikat daripada puasa, kalau ditinjau daripada pendekatan Islam, bukan pendekatan hukum Islam, berpuasa bukan hanya menahan diri dari subuh sampai dengan maghrib, tetapi mengoptimalkan, memutuskan akses-akses syahwat syaitan sejak pagi sampai dengan malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita dan bisa mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari
dan menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi tahirin tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.